Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين سيدنا آدم ومن سيداتنا حواء وما يتنزل بينهما خصوصا لدى الشيخ نور الجيلاني قدس الله سره العظيم شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الحبيب الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. Al-Hadis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah takdirkan bersama kita berkumpul di masjid tercinta ini dalam rangka rutinitas pengajian yang dilaksanakan di masjid ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadikan wasilah Allah kumpulkan nanti bersama kita di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan khususnya kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa diakui sebagai umatnya yang setia min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kajian pada malam ini kita akan sedikit membahas tentang tobat, jalan menuju pulang, jalan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya setiap manusia pasti pernah salah, pasti pernah melakukan dosa, baik yang terasa atau tidak terasa. Apalagi kalau dosanya sudah berkaitan dengan dosa lisan, enteng benar. Kadang kita ngomong, kata kita mah biasa aja, mungkin kalau kata orang itu nyakitin hati orang. Nah makanya tidak aneh kata Rasul bersabda, al-lisan kas-saif, lisan itu tajam seperti pedang. Makanya dengan mulut tuh hati-hati. Ada bahasa lidah tak bertulang, memang gak ada tulangnya Pak ya. Tapi orang lamun teka rasa kadang lamun geus ngomongkeun batu, nyorok bae. Apalagi kita punya tetangga pi hewan ka tetangga, beak kamu diomongkeun bae. Nauzubillah summa nauzubillah. Pasti sejatinya kita mempunyai salah, kita mempunyai dosa, baik yang sengaja atau tidak sengaja ataupun tingkah laku kita. Tapi yang membedakan seorang mukmin dengan yang lainnya adalah bagaimana cara kita, yaitu menyikapi kesalahannya itu. Bagaimana cara kita menyikapi dosanya itu. Bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang membuat orang menjadi sakit hati. Apakah kita menyesalinya, apakah kita bisa memperbaikinya, atau justru sebaliknya malah kita mengabaikannya. Kebanyakan kalau kita berbuat salah, rata-rata ada yang menyesal apa tidak Pak? Terkadang kita terlena, terkadang kita menganggap biasa saja, bahwa kesalahan walaupun sekecil itu akan ada hitungannya nanti di yaumil akhir. Maka dari itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama yaitu panggilan Allah untuk bertaubat. Jelas di dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
yang artinya katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengertian dari firman ini adalah yang pertama, ayat ini adalah seruan yang penuh kasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semuanya. Apa? Allah tidak memanggil wahai orang-orang soleh, tapi bahasanya di dalam firman ini adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai orang-orang yang ataupun wahai hambaku yang berdosa. Bahasanya bukan orang-orang soleh. Kenapa demikian Allah menyebutnya seperti itu? Artinya Allah rindu kepada kita, pada yang punya salah, yang punya dosa, yang punya kesalahan, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayatnya bukan qul ya mukminin, tidak, tapi bahasanya qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang banyak dosanya, yang berlebihan pada diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Bahwa Allah yaitu rindu kepada umatnya, kepada hambanya yang berbuat salah, agar segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bagi Allah tidak ada dosa yang terlalu besar kecuali dosa yang tidak mau ditaubati. Oh Pak Ustadz, asana mah dosa orang geus teu ka itu. Lamun kira-kira orang diibaratkan ya dosa orang teh bagaikan busa yang ada di lautan. Geus loba jasa pokona mah. Geus beak kabeh geus ngomongkeun batur, urang kasarna, lunjak ka kolot dan lain sebagainya. Asana ieu mah dosa geus loba jasa. Kira-kira sama Allah dihampura atau tidak? Diampuni atau tidak? Tadi kata Allah tidak ada dosa yang banyak kecuali dosa itu mau taubati, taubat ke Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Pak Ustadz, kurang menggeus naon ngaranna basana geus pokona mah ari mabok-mabokan alabat minum sprite, ugal poe, main judi, lalu kemudian main awewe, geus pokona mah loba jasa dosa. Tetap kalau kita bisa menyadari kesalahan kita, kalau kita bisa menyadari dosa-dosa kita dan kita tidak melakukannya lagi, kita menyesalinya, lalu kemudian kita memperbaikinya, lalu kemudian kita bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosanya, sebesar apapun kesalahannya, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat potongan ayat tadi yang terakhir, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Maka kapan lagi kalau sekiranya kita punya hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kelihatannya banyak salahnya ataupun banyak dosanya, kegiatan kita yang tidak baik, ya udah kita sesali perbuatan itu, lalu kemudian kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang tidak pernah akan mengulangi kesalahan atau dosa itu lagi. Insya Allah. Kadang taubat hese, kadang imah hilang puasa kamarima, puasa hentepur, padahal puasa di bulan Ramadan yaitu wajib. Kami laki-laki, kami juga tidak sakit, tapi dia tidak full melaksanakan ibadah puasa karena sengaja geus teu kawawa imah juhur-juhur panas aya ngarokok, ngeunah jasa bari ngopi, padahal pas ketika bulan puasa di dalam dirinya, aduh aing mah asana loba dosa, insyaallah lah tahun hareup mah urang nepul puasa Ramadana. Akankah bisa atau tidak tergantung daripada diri orang itu sendiri. Kadang ngomong mah gampang urang,
Hayang kos kieu, tapi kalau di dalam dirinya tidak diniatkan dengan lillahi ta'ala, dengan taubatan nasuha, pasti akan mengulanginya lagi. Apalagi kebiasaan alhamdulillah kalau masih sholat, kebiasaan harus malas sholat, apalagi sholat subuh masih ngantuk, masih udah biasa nggak pernah sholat, ya udah. Makanya kita sebagai orang tua punya anak wajib Pak ngedidik. Jangan salah, nanti anak bisa nuntut kita Pak. Kalau kita tidak mendidik anak kita, kalau kita sebagai kepala keluarga tidak mendidik istri-istri kita, itu dua insan manusia ataupun anak dan istri bisa menuntut kita nantinya di yaumil akhir. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya seorang laki-laki mah berat. Ya, kalau kelihatan kita pekerjaan ibunya antara bapak dan ibunya, kelihatannya banyak ibunya, tapi tanggung jawabnya adalah banyak yang bapaknya. Walaupun suaminya rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin sedekah, tapi dia tidak pernah menyuruh istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu, siap-siap nanti bakal dituntut oleh anak dan istrinya sendiri. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk senantiasa mengingatkan terutama keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apalagi di zaman sekarang, zaman modern Pak, anak sekarang ya Allah. Kalau kita tidak peringati seharian full 24 jam, itu pasti dia kuat nonton HP. Benar apa benar? Tuh. Lamun ku orang budak mata budak mainan HP pasti bisa sampai 24 jam. Kenapa demikian? Nah itulah fungsi sebagai orang tua, terutama bapaknya ngomong. Apalagi kalau umur sudah di atas 10 tahun, wayana gebuk sakedeung. Ada peringatan. Sekajen kasarna orang boga anak geus daekeun ka masjid bae geus alhamdulillah. Walaupun pertamanya dia memang bercanda dan lain sebagainya, tapi pelan-pelan kita ajarkan. Ya, namanya anak-anak lah pasti. Kalau dibilang bosan ya bosan, apalagi para bapak DKM dan semuanya lah kita yang ada di sini. Kadang lihat anak udah mulai sholat muselalagan, kata emang kadang kos itu budak namanya. Tapi kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat, yuk bareng-bareng kita omongin pelan-pelan. Silakan bercanda, tapi kalau sudah masuk waktu sholat sampai dengan selesai sholat jangan bercanda pelan-pelan. Nanti kita sering ingetin mah, insya Allah nanti dia akan ngerti. Apalagi umurnya tambah dewasa, di sekolahnya diajarkan oleh gurunya, di rumah dia diajarkan oleh orang tuanya, ke masjid, insya Allah bakal menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya anak tergantung daripada orang tuanya. Lalu kemudian yang kedua adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Oh, sanajan eta seorang ulama, seorang pasti ada salahnya. Orang yang paling salah adalah orang yang tidak pernah merasa dia bersalah, merasa pang benerna, merasa pang solehna, merasa pang gagahna. Oh, ya, padahal itu adalah salah. Karena apa kata Nabi, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah at-tawwabuna adalah orang yang bertobat atas kesalahannya itu. Misal pohon orang ketika ke masjid buru-buru, sendal orang kebetulan kerja mah hujan, sendal orang palit, sendal jepit. Kebetulan pas orang nak balik, wah sendal sampai orang dipakai ya, karena buru-buru dipakailah sendal orang. Salah tidak Pak? Salah. Itu di dalam Islam disebut dengan gosok, memakai hak orang lain. Ulah orang ketika memakai geus sekali datang ke imah disebut dengan sendal ulah. Lamun karena buru-buru pasti nyaran dan bawa sendal. Mending amun boga sendalna budak leutik, coba amun boga aki-aki. Oh, bisa setengah poe nyaran sendal.
boga hiji-hijina teh sendal leungit. Padahal aya anu make. Nah, ketika orang berbuat salah, contoh kecilnya kita ketika make balikan lagi ke masjid. Cari orangnya siapa yang mempunyai sendal itu dan kita minta maaf. Namun bisa masa kalian beri rokok sebungkus. Pasti bunga ampura imata diburu-buru sendal orang asal nama palit nyoka mana berkurang dipakai karena berangkat gawe misalkan. Itu yang benar adalah seperti yang paling benar lagi jangan dipakai, udah aja nyeker. Oh ternyata sendal kita sudah nggak ada. Kadang sepele pas seperti itu. Apalagi masalah rokok deh, bapak-bapak yang suka ngerokok, kadang lagi ngobrol nabrakin rokok, nggak bilang lagi sama yang punya. Men, ambil aja coba kalau dilihat kalau mungkin hatinya senang mah aman aja. Kalau lihat pada diam aja ngegerutu, kayaknya dia nggak ikhlas. Makanya kalau kita ngambil hak orang lain itu tidak boh. Kalau mau minta ya bilang minta. Coba ya sabatang mah rada asem semua. Nah, menang teh lamun kemana geus cicing. Lamun terbere asa pirakuna ieu pelit amat jelema kan. Nah, itulah manusia. Terus kedua masalah korek. Nah, iya anu sering terjadi. Curan korek ya, pencurian korek atau sering leungit korek. Datang ke tempat ngobrol, tempat ngopinya nanti mau korek, balik hayang mawa korek, akhirnya korek batur dicopot. Nah itu sepele. Tapi kalau kita dibiasakan itu hal yang tidak baik, nantinya akan menjadi gede dosa besar. Lama-lama coba kalau ketahuan terus pun nggak tangkap polisi. Ya, itu hal yang sepele kasarnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi kata Nabi bahwa setiap Nabi Adam atau setiap anak cucu Adam atau setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang mempunyai kesalahan at-tawwabun adalah orang-orang yang mau bertaubat. Jadi intinya adalah taubat bukan hanya sekedar ucapan astagfirullah. Wah, aing mah bertobat lah semal-mal di urang nyokot korek batur astagfirullah. Bari ngusap dada isukan nyokot di bae. Nah, itu bukan tobat, bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullah, tapi harus disertai dengan satu adalah penyesalan yang mendalam atas dosa yang dilakukan. Orang menyesali ya Allah, eta jelema anu coba dikorek urang nya ngadoakeun urang nu goreng teh nya. Nah, orang menyesal ya Allah, saya mau bakal eta ngulangin deui. Padahal cuma korek doang ku gaji orang bisa meuli setengah truk mah. Asarakan gitu, tapi karena kebiasaan. Karena asana boga korek urang bae warna hejo. Memang boga hejo boga di dinya doang. Kan banyak. Nah itu yang pertama adalah menyesalinya. Lalu kemudian yang kedua berhenti dari perbuatan tersebut dan jangan mengulanginya lagi. Pertama menyesalinya, kedua kita berhenti dari perbuatan itu atau perbuatan dosa kesalahan itu. Lalu kemudian yang ketiga harus ada tekad. Nah ini yang penting. Harus ada tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Tadi kalau cuma hanya menyesal doang, lalu kemudian berhenti, tapi tidak ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kadang-kadang iya seminggu ente ngelakukannya lagi, sebulan gitu lagi. Contohnya naudzubillah orang-orang yang sudah termakan dengan judi online. Padahal dia udah tahu orang yang main judi, belum ada ceritanya orang main judi online jadi kaya raya. Anu kaya raya ge bandarna, bosna anu boga aplikasinya, dia yang mainin. Kita mah orang-orang yang nggak tahu dibodoh-bodohin. Banyak terjadi. Tetangga-tetangga saya yang di sana ya Allah, pribumi sampai menjual kontrakan. Saya juga aneh kadang. Kok bisa dia udah gede, udah dewasa, punya anak istri, kok bisa terjebak dalam hal seperti itu? Oh ternyata katanya, kata yang cerita bahwa awal-awalnya dia top up bahasanya, top up cepet, tiba-tiba nggak tahu tuh mainnya seperti apa,
dapat 1 juta. Top up lagi, wah cepet baik menang 1 juta. Oh, lamun kurang top up 1 juta bisa menang 100 juta. Nah, pikirannya seperti itu. Ada yang menang, ada. Nanti ketika dia bisa dapat 1 juta, oh iya, top up lagi 1 juta, dapat 10 juta misal. Waduh, 1 juta dapat 10 juta. Wah, kira-kira kalau kita top up 10 juta, dapat berapa puluh juta? Akhirnya apa? Yang dia hasil menang tadi, yang 10 juta nih, cerita tetangga saya ini, dia top upin lagi. Setelah itu, plus top up itu BAKB 0. Penasaran kan? Waduh, asana orang lamun bugar gitu ya. Nah gitu, jadi ada sifat penasaran. Akhirnya apa? Tadi kejualin yang ada, ngegadein BPKP, naudzubillah, sampai pokoknya mah macam-macam, sampai ngejual kontrakan. Ya Allah, kasihan bapaknya udah Pak Haji. Tapi karena itu tadi, karena lingkungan dan didikan mungkin orang tua yang kurang tepat. Akhirnya apa? Anak terjerumus kepada yang seperti itu. Masih mending itu orang tuanya mampu, ada yang tidak mampu, banyak yang terjadi akhirnya menjadi gila. 3 bulan kemarin daerah Bundar gantung diri Pak, masih muda. Karena judol gantung diri, nggak bisa bayar. Ya kan, naudzubillah summa naudzubillah. Makanya peran orang tua sangat penting. Kita harus tahu gerak-gerik ataupun kelakuan anak kita. Selama dia belum berumah tangga, bahkan sudah berumah tangga pun kita harus nanya. Kalau ada tahu hal yang tidak bagus, kita kasih saran, kita kasih motivasi bahwa hal yang seperti itu belum ada ceritanya. Saya juga belum pernah dengar tuh di medsos orang yang main judol kayak raya, nggak ada. Rata-rata semuanya bangkrut, rata-rata semuanya stres, dan ada yang sampai gila sampai dengan bunuh diri. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, jadi jangan tergantung daripada didikan orang tuanya. Apalagi dengan zaman yang serba canggih. Anak SD orang bisa Pak, asalnya nyekel HP, ayat dataan bisa. Apalagi kalau kita tidak filter di dalam Google, itu klik aja banyak Pak yang istilah indikasi perjudian itu ada. Makanya hati-hati, dikontrol. Makanya kadang saya juga pernah curhat sama Pak Ustadz Supri, karena alhamdulillah anak saya ngajinya di Pak Ustadz. Alhamdulillah sekarang udah mau ke Iqra 6. Dia umur sudah 6 tahun, udah mau ke Iqra 6 katanya. Alhamdulillah. Dia tadi sering tanya jauh, maksudnya meminta saran untuk terutama masalah HP nih. Kadang HP kita tidak bisa memberhentikannya sekaligus. Karena kadang dengan kesibukan orang tua, anak nangis lah, biar HP gampang langsung cicing. Benar nggak Pak? Nah itu. Makanya kadang kita harus juga mengontrol jam berapa sampai jam berapa dia main HP. Makanya alhamdulillah karena didikan dari pertama, anak saya kalau lihat dengar apa, walaupun dia belum mau ke masjid, dengar apa, dengar aja nih langsung dia wudhu, walaupun sholatnya kayak capung, cepet, nggak apa, yang penting mau sholat dulu. Yang penting dia sudah dengar aja, dia mau sholat. Cuma dia yang belum pas itu adalah kiblatnya, mau kemana aja arahnya, kemana udah kesini, besok ke sana lagi. Nah itu belum tahu. Tapi kita dari kecil udah mulai kita mengajarkannya. Jadi ulah capek teh sekiranya orang alim. Lamun ngajaran sekiranya mah alim, bawaan emosi. Apa orang tua pepekan, orang kasar gitu ya. Tapi kan anak sendiri sebenarnya. Tapi kalau kita ngedidik dari kecil, nanti dia terbiasa. Dengar apa aja langsung wudu. Dengar apa aja wudu. Nanti udah waktunya SD mungkin dia harus ke masjid. Ya, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak kebanggaan orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu kemudian yang ketiga adalah keutamaan dan janji Allah bagi orang yang bertaubat. Nih, ada keutamaannya juga. Bahkan Allah berjanji akan memberikan sesuatu bagi orang yang bertaubat. Apa? Yang pertama adalah Allah menjanjikan kedamaian dan keberkahan bagi mereka yang bertaubat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di dalam surah Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya atau dengan taubatan nasuha. Insya Allah orang yang sudah bertobat dari kesalahan-kesalahan, dari segala dosa dan lain sebagainya, nanti Allah akan memberikan kedamaian di dalam hatinya. Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah tidak melihat masa lalumu, tapi Allah melihat masa depanmu. Walaupun masa lalunya misalkan suram, dulunya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, jarang ke masjid, jarang bersosialisasi dengan di masjid dan lain sebagainya. Tapi kedepannya kalau kita benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata, taubatan nasuha itu seperti seorang anak yang kembali ke pelukan ibunya setelah lama tersesat. Ibu udah keletik, kebal tersesat mungkin di hutan, terus kemudian dia kembali lagi ke pelukan ibunya. Itu bagaikan orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, lain taubat sambal. Taubat sambalnya apa? Geus nyaho eta sambal teh ada dilebok deui. Nah eta taubat sambal ngaranna. Geus nyaho eta salah dilakukeun deui. Nah eta. Ya, jadi taubatan nasuha itu seperti adalah seorang anak yang tersesat lalu kemudian dia kembali ke pelukan ibunya. Dia pasti akan merasakan tenang, damai, tentram. Seorang anak pasti kalau udah dipeluk ibunya pasti udah sepakanya mah aman, tentram dan damai. Makanya luar biasanya sampai Nabi bilang siapa yang pertama kali dihormati umuka sampai 3 kali. Itu saking luar biasanya adalah kehebatan seorang ibu. Bahkan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lain orang nelan cokorna aya surga lain, tapi ketaatan kita, kepedulian kita kepada seorang ibu yang masih ada, ayo walaupun sudah berumah tangga. Kita sebagai laki-laki bukan tidak mau mengikuti keinginan istri, tapi rata-rata bener apa ente Pak ya? Lamun ngaranna seorang istri ketika dibawa ke rumah mertua kadang banyak yang nggak betah, benar nggak Pak? Hampir rata. Saya kadang pengerti. Saya nanya ke teman saya, pasti kayak gitu jawabannya. Nanya ke teman satu lagi, kadang pemajikan kula ya mau dibawa ke emak kula, eta setengah poin saya balik baik. Berarti rata-rata seperti itu. Entah apa itu dulunya nggak ngerti. Tapi kita sebagai kepala rumah tangga harus tahu, kita laki-laki tetap adalah milik ibunya. Walaupun kita sudah berumah tangga, kita wajib Pak datang untuk entah itu minta doanya, syukur-syukur kita bisa memberikan sedikit rezeki kita kepada ibu kita, dan harus sepengetahuan istri kita rata. Kalau masih ada, ayo kita bagi sebulan berapa buat ibunya, sebulan berapa buat ibu kita. Terkadang kita juga salah ngasih ke orang tua kita, ke ibu kita tanpa sepengetahuan istri. Itu tidak boleh, harus terbuka. Semuanya adalah orang tua kita. Coba kalau nggak ada ibu kita, saya nggak bakal ada di sini. Saya nggak bisa menikahi kamu, kan gitu bahasanya. Harus saling mengerti. Makanya kalau kita sudah berada di bawah orang tua, semuanya damai. Saya pun kadang kalau lagi ada masalah besar, sudah ngobrol sama istri, pulang sama orang tua, tuh tentram. Walaupun masalah itu belum selesai. Makanya alhamdulillah setiap bulan tuh pasti ke rumah. Ini minta doa. Padahal mah udah beberapa kali ibu saya, bapak saya ngomong, udah pasti didoakan. Tetap saya sebagai anak harus minta doa orang tua. Tuh Pak Ustaz, kalau yang nggak ada gimana? Ya datang. Kita mau di rumah bacakan Fatihah. Syukur-syukur kita datang ke makomnya untuk membersihkan kuburannya biar bersih. Kita bacakan Fatihah, udah pulang. Alhamdulillah.
Gila, menunggu orang tua itu. Tidak aneh di dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam, tatkala mati manusia, in qata amalu, terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Itu tidak akan terputus, Pak. Walaupun orang tuanya sudah mati, kita anak nih ngedoain dia tiap habis sholat, tiap kita selesai tahajud, itu doanya 100% nyampe ke orang tua kita, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu pula jiwa yang bertaubat akan merasakan ketenangan luar biasa, karena beban dosa yang selama ini menekan akhirnya diangkat oleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkecil hati. Segede apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, kalau kita sudah bertobat kepada Allah, insya Allah dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian yang keempat, ada sebuah kisah inspiratif. Taubat seorang pembunuh 100 jiwa. Dia membunuh bukan 1-2 orang lagi. Dia membunuh 100 orang. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang telah membunuh 100 orang. Lalu kemudian ia menyesal dan bertanya kepada seorang alim atau seorang ulama, apakah masih ada ampunan untuknya? Sedangkan saya sudah membunuh bukan 1 orang lagi, tapi saya sudah membunuh 100 orang. Penjahat macam apa ini ya? 100 orang yang dia bunuh. Itu pada zaman Nabi. Lalu kemudian apa kata orang alim? Orang alim menjawab, ya, pintu taubat selalu terbuka, tapi tinggalkanlah negeri tempat yang engkau berbuat dosa dan pergilah ke tempat orang-orang yang soleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah punya dosa, dosanya udah luar biasa, dosa besar karena membunuh orang, kita masih tetap dibuka pintu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tinggalkan kampung itu. Misalkan orang teh memang di kampung eta mah kalau bahana tetanggana kurang baik, segala ini segala itu yang kurang baik, akhirnya kalau mau benar-benar bertobat, pindah dari kampung itu ke kampung yang lain, cari kampung yang dekat masjid, yang dekat pesantren, sehingga dia bisa lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata saya bilang, 50% lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau lingkungan kitanya kurang baik, biasa misalkan berjudi, biasa mabok-mabokan, biasa buat yang lainnya yang tidak baik, kadang-kadang yang tidak maupun kita akan terbawa. Makanya punya anak sekarang, walaupun anaknya cowok, jam 11, jam 12 jangan pulang, telepon Pak, datang mereka ngomong ke dia, matas di mana kan itu. Luar biasa. Bapak lihat aja malam minggu, saya sering lihat kalau ada kegiatan pulang malam minggu lewat Citra yang jalan baru ke Kecamatan Lama, ya Allah, itu di danau Sarempet, jalan Hasan pasang. Ada lagi saya juga baru tahu karena saya menggunakan TikTok juga Pak ya. Naudzubillah itu orang yang ada di TikToknya, naudzubillah lama orang majablay, naudzubillah, mohon maaf. Nah itu nge-live Pak, dia nge-live ya itu memamerkan itunya. Nah itulah, dengan kecanggihan teknologi, kalau tidak bisa memfilternya akan terjerumus. Pas saya lihat astagfirullah, langsung saya ada titik 3 di atas, blokir kayak gitu. Nanti kalau kita tidak blokir, dia akan muncul kembali. Ya kan namanya manusia, kita manusia Pak, bukan malaikat. Malaikat nggak ada nafsunya. Kita manusia lagi hilap. Nah, makanya kita meminimalisir. Karena kita namanya HP Pak, nggak bisa dihindari. Dibilang penting, pasti penting handphone itu Pak. Coba kalau nggak ada HP, kita butuh apa-apa, Hollywood. Sekarang Pak, jangankan kita ada kendaraan, kita nggak punya kendaraan aja bisa naik mobil, naik Grab. Bisa dari mana? Naik mobil dong. Oh ternyata Grab.
Ya, bahkan makanan pun sekarang bisa diantar sampai depan rumah, itu dengan kecanggihan teknologi. Dibilang TikTok tidak baik pun ada baiknya. Kalau orang yang memang tidak punya pekerjaan, itu di TikTok bisa nyari duit. Saya tahu pas ketika kemarin ada kumpulan guru PAI Kabupaten Tangerang, ada di pinggir saya orang Jambe, ini orang bukan dengerin orang lagi ngomong, malah mainin HP aja. Saya penasaran, karena di pinggir ternyata lagi posting-posting di TikTok. Dia itu seminggu itu bisa dapat 300.000. Dia nggak punya toko, nggak ada. Dia menggunakan AI, tahu AI Pak? Jadi dengan menggunakan AI dia butuh apa, nyebutin keinginan dia apa, dia bisa membuat sebuah toko dagangan orang, dia pasarkan. Dia nggak punya toko Pak, tapi dia masain dagangan orang. Cara ngeditnya dia pakai AI, tinggal ngetik dong dia keinginannya kayak gimana, tiba-tiba ada semua foto sama videonya, dia upload di TikTok. Namanya affiliate. Dia klik, setiap orang yang lihat dia klik, beli di situ, dia dapat komisi dari toko tersebut. Ada yang 10.000. Nah itu. Tadi bilang tidak baik pun ada baiknya. Ada juga promosi banyak. Sekarang ustadz sekarang yang penceramah, yang punya pesantren live juga TikTok Pak. Kemarin saya mengikuti Korea yang dari Jambi. Dia setiap nih tadi habis maghrib sama setelah subuh, dia ngajarin muridnya sambil live. Ya kita sambil dengerin, karena ngaji itu memang harus berhadapan dengan seorang guru, kan itu berhadapan. Cuma dengan dunia kan kelihatan kita tuh mulutnya monyong kayak apa, mingkem apa gimana, kan namanya ngaji harus sesuai. Ketika kita mulutnya harus mencucur ya monyong. Coba bilang shot tapi mingkem mulutnya, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Shot jadi harus mulutnya monyong. Ngelihat itu bisa boleh. Dengan kecanggihan teknologi. Saya ngefans kepada Qori Internasional Kiai Haji Mumin Ainul Mubarak. Beliau pun sekarang live. Kita bisa mengkaji lagu-lagu tilawahnya lewat TikTok. Ternyata tanpa kita harus datang ke pesantrennya, kita bisa boleh. Bahkan kita bisa komen, Pak Ustadz tolong diulang. Tadi lagunya lagu apa kiroahnya? Itu bisa. Cuma ya lebih abdolnya kita langsung berhadapan kayak kajian subuh pagi dengan Pak Ustadz ya itu lebih bagus. Cuma untuk mencari referensi dan lain sebagainya itu boleh, karena kita langsung lihat. Tapi TikTok itu bukan video, tapi langsung berhadapan. Hari itu dia live itu kejadiannya hari itu, ya seperti itu. Nah, apa yang terjadi tadi, kisah orang yang tadi itu adalah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dia meninggalkan tempat yang dia berdosa itu. Intinya kalau kata orang sekarang adalah hijrah ke jalan yang lebih benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Memang benar dalam perjalanan menuju tempat itu yang meninggal dunia, si orang tadi meninggal dunia Pak. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Ini orang sudah membunuh 100 orang, udah luar biasa dosanya. Udah bukan dosa besar lagi, tapi dosa gede banget. Udah pakai banget, kata malaikat azab. Tapi kata malaikat rahmat, tidak. Walaupun sebesar apapun dia berdosa, tapi dia sudah bertobat. Dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Akhirnya apa? Kata Allah, sudah. Orang yang membunuh 100 orang itu masukkan ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gara-gara bertobat. Tapi naudzubillah, ada sebuah kisah dulu seorang ulama besar, padahal kisahnya Kibar Siso, seorang ulama yang sudah punya pesantren, santrinya pun banyak, tapi dia terlena oleh godaan setan, seorang kiai, tapi akhirnya naudzubillah min dzalik, beliau meninggal tidak dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa? Mungkin namanya dia seorang kiai atau seorang ulama gede yang ngegodanya juga mungkin bukan setannya, bukan prajuritnya lagi, langsung jenderalnya. Apa pintarnya si setan itu? Menggodanya lewat ibadah. Ketika beliau sholat, setelah memimpin sholat berjamaah, ada satu orang yang benar-benar ikut sholat. Itu orang sholatnya benar-benar Pak. Sampai orang itu selama seharinya adanya di masjid terus. Si Kibar Siso ini aneh, ini orang emang gak makan,
Ini orang nggak punya kerjaan apa gimana? Itu orang sholat aja kelihatannya di masjid itu. Ternyata itu adalah setan. Ketika ditanya oleh kibar siswa, kenapa bisa seperti itu? Saya sudah nikmat ibadah ataupun sholat kepada Allah sehingga saya tidak merasa lapar. Saya tidak merasa butuh apa-apa selain saya sholat kepada Allah. Akhirnya kan penasaran. Waduh, gimana tuh ilmunya? Seperti apa? Si kembar siswa kan pengen tuh. Wah, saya juga pengen nih punya ibadah yang seperti itu. Akhirnya apa? Kata si setan yang menyerupai orang yang sholat tadi, dia bilang, kamu kalau mau seperti ini, kamu harus berbuat dosa dulu. Kan kaget, oh harus berbuat dosa dulu. Iya, kalau bisa kamu membunuh orang. Waduh, nggak mau saya. Kalau membunuh orang itu udah termasuk dosa yang besar. Udah, kalau kamu tidak membunuh orang, kamu mabuk-mabukan saja. Nah, agak ringan nih kayak mau pemukan. Akhirnya apa? Karena saking nafsu, itu kayak itu karena nafsu. Pengen ibadahnya benar-benar kayak si orang tadi. Nggak perlu makan, nggak perlu apa-apa, hanya sholat kepada Allah. Pengen tuh ibarat siswa. Akhirnya apa? Dengan rasa penasarannya itu, akhirnya apa? Dia melakukan perintah tadi, tapi tidak membunuh. Dia hanya mabok-mabokan. Setelah mabok-mabokan, namanya orang mabok. Mungkin di situ ada perempuannya juga. Akhirnya keembat sama dia. Setelah perempuannya berembat berzina, akhirnya dibunuh. Akhirnya udah kena semuanya. Setelah itu dia meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya terkadang dalam ibadah pun kita harus melihat ibadah yang seperti apa yang harus kita tiru. Kalau bisa ada gurunya, di mana firmannya, di mana hadisnya, di mana istimewa ulamanya. Jangan semena-mena, apalagi dalam hal ibadah. Ya, harus jelas ada madhabnya, harus jelas ada gurunya. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tobat tadi menuju pulang ataupun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sedang berjalan menuju pulang kembali pada Allah. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Karena ajal sudah urusan Allah. Baik orang itu lagi sehat pun kalau udah ajalnya pasti mati. Ini orang udah sakit berpuluh-puluh tahun, kalau belum ajalnya nggak bakal mati. Karena ajal adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baiknya bekal pulang adalah hati yang bersih dari dosa, hati yang bersih, dosa yang dihapus, dan taubat yang diterima kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ila fil yaumil akhir. Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali sehari. Dalam sehari, Nabi aja yang sudah maksum, terpelihara dari dosa, sudah punya jaminan masuk surga, baca istighfar sama bertobat kepada Allah dalam sehari 70 kali, lamun kurang berkali. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pengajian rutin ini, kita semua mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua nantinya dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.